Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kevin. Oke, Ketemu lagi, guys. Selamat datang, bertemu lagi di episode ke-40. 40. Sudah genap 40 nih Bang Seru. Dari podcast Sersan Horor Seram. tapi santai. Oke. Kita akan membawakan cerita-cerita horor dan pengalaman-pengalaman dari kalian dengan santai tapi tetap serem Bang Sol ya. Jadi bagi kalian yang penakut bisa dengar, bagi kalian yang pengen horor, adrenalin pacu juga bisa. Kita multidimensional, multikultural, multi talent, bisa. multiplayer. PS dong. Terus ini apa multi site, Waduh. set aset color. Pokoknya semua bisa deh ya. Betul. Kita intergalaktikal lah pokoknya lah. Waduh. Low profile, low budget. Nggak jelas. Semua bisa dengerin lah. Iya. Oke. Kita kemana aja, ikut aja dah, ayo dah. Ikut. Ayo oke, langsung aja kita di episode ke-40 ini. Judulnya apa, Pin? Judulnya Rasuk, Bang. Kalau bahasa Inggrisnya Devil Inside. Fresh outside, Ya itu devil inside. minuman itu. Aduh. Devil outside, Devil fresh inside. inside. Nah itu dia. Oke, kesurupan maksudnya atau rasuk. Ini mirip apa judul film yang akan datang maksudnya. Udah tayang sih. Nah, ada rasuk ya? Rasuk 2 tuh. Aku belum nonton sih. Cuma dari trailernya sih meyakinkan film Indo ya. Yang main sih itu tau. Siapa sih? Dora. Udah lupa namanya. Sudah ntar aja ya. Ntar aja lah. Ini dulu ya. Oke. Judulnya Rasuk ya. Dikirimkan oleh Wildan Daulinio. Dan kita juga akan ada cerita kedua seperti biasanya. Oke. Cerita kedua adalah cerita tentang digangguin tuyul. Tuyul mengganggu, Pin? Tuyul ganggu secara finansial. Iya. Benar juga sih. Waduh. Dia nggak ganggu gimana, cuma secara finansial dia mengganggu ya. Maksudnya. Pasti ya. Oke, jadi nanti aku baca dulu nih Bang Sul ya. Oke. Yang apa sih namanya? Rasuk ini. Rasuk. Jadi dikirimkan oleh Wildan. Terima kasih Wildan ya. Thank you, Wildan. Salam kenal ya. Betul. Baru kayaknya nih Wildan. Baru ini aku baru lihat nih maksudnya. Yang tadi tuh. Satunya lagi dia nggak ini sih. Ini namanya Aldi. Oke. Aldi. Terima kasih juga untuk Mas Aldi ya. Aldi dan Wildan. Betul, Aldi dan Wildan yang sudah mengirimkan cerita ke kita. Kita bacakan sekarang Mas ya. Oke. Langsung aja. Oh, seperti biasa. Bentar. Ada mau ditambahin? Apa tuh? Minum dulu. Ya astagfirullahaladzim. Itu juga udah habis ternyata. Ayo guys, kata. Oke, langsung aja teman-teman. Setelah pesan-pesan berikut. Balik lagi. aku mau bilang assalamualaikum. Assalamualaikum lagi. Balik lagi. Tapi nggak apa assalamualaikum juga. Baik juga sih. Balik lagi ya teman-teman, kita akan langsung bacakan saja ceritanya yang sudah nggak sabar nih pastinya. Aku juga sabar nih, Pin. Seru sih baca cerita sih, seru banget. Seru banget. Oke, cerita pertama ya, Rasuk, langsung aja ke highlight dulu. Ini dikirimkan oleh Wildan Daulinio. Jadi Wildan ini kirim lewat email. Judulnya sih dia sih sebenarnya tulis judulnya itu gadis kecil penyebab kerasukan massal. Gitu. Ini kecil-kecil cabai rawit ya. Jadi gadis kecil tapi bikin kerasukan massal nih. Kecil cabai rawit ya. Nah, biar kecil nyari duit. Wah, hebat tuyul dong. Nah itu. Oke, nah itu ya teman-teman. Jadi judulnya aja udah ngeri nih. Gadis kecil tapi bisa bikin kerasukan massal. Coba dah. Penasaran nih gue nih. Siapa sih gadis kecil ini? Langsung aja. Yuk. Jadi Wildan langsung bilang tulis begini. Yuk. Halo Bang Sul dan Kak Kevin, apa kabar? Hola. Semoga sehat dan makin sukses bareng Sersan Horor. Alhamdulillah. Terima kasih, amin. Gini. Perkenalkan, namaku Wildan. Salam kenal ya. Aku tinggal di Pondok Aren, Tangsel. Oh, Tangerang juga nih. Jujur aku bukan orang yang bisa ngelihat sosok apa ya? Oh, hantu. Tapi aku cukup sensitif kalau ada kejadian-kejadian janggal yang di luar nalar. Jadi si Wildan ini sebenarnya nggak bisa lihat, cuma dia sensitif aja maksudnya. Kayaknya punya ini kali dia. Apa tuh? Keturunan apa? Punya six sense juga kali. Kalau misalnya sensitif gitu. Merinding kan. Biasanya tuh ada tuh. Nah mungkin Wildan maksudnya begitu, dia bisa apa sih? Ngerasa nggak beres nih gitu ya. Nah jadi si Wildan ini mau bagi pengalaman
horor dia pas dia masih SMK nih maksudnya. Jadi dia SMK ini dia masih baru lulus sebenarnya. Dia tepatnya itu 2018 ini dia masih SMK. Jadi waktu itu dia sekolah di salah satu SMK maksudnya. Di dekat sektor 9 Bintaro dengan jurusan perhotelan. Wah, SMIP dong ya. SMIP berarti. Jadi di dalam jurusannya itu ada yang namanya Mapel Tata Boga maksudnya. Oh, masak-masak. Nah, kejagaan memang tuh jago tuh. Iya, Tata Boga gue bener. Masak air aja angus. Anjir, gak mau kosong aja. Terus katanya bukan Tata Rias Sulam Kumis ya Bang Sul. Ya itu tuh jokesnya Bang Sul tuh. Dapat juga dia. Sulam Kumis. Tata Rias aja. Dan juga jurusanku itu punya jurusan yang namanya Kantin Boga. Yaitu kantin. Jadi jurusannya dia itu punya satu kantin namanya Kantin Boga maksudnya. Jadi kantinnya itu milik jurusan dia, milik fakultas dia lah ya sebutannya. Jadi biasanya si Wildan ini dan teman-teman yang lain itu setiap Senin sama Kamis itu habis jam sekolah itu mereka semua itu bikin roti. Besoknya itu dijual. Nah, jadi mereka mulai dari jam 2 siang sampai selesai. Kadang-kadang malam-malam itu mereka baru selesai nih. Dari jam 6 atau enggak sampai jam 8 tuh. Gila. 2 jam nih. Nyari duit gini amat ya. Gitu. Ini mungkin 6 pagi. Malam. Oh, sore. Iya, malam. 8, mungkin ini emang kegiatan sekolah dia kali ya. Iya, bikin roti tapi dijual ya. Dijual. Oke, kalau gitu aku langsung cerita aja ya kejadiannya biar enggak tahu bertele-tele kata dia kayak mau minjem duit. Iya, sering lu ya. Sering lu ya. Kocak juga ya. Kocak juga ini anak nih. Hei, muridnya Bang Sul nih ini. Aduh. Nah, jadi waktu hari Kamis nih Bang Sul, dia seperti biasa kan dia kan bikin roti kan Senin Kamis kan kayak puasa juga ya. Senin Kamis kenapa sih pas gitu bikin roti Senin Kamis. Aduh. Jadi dia waktu itu hari Kamis dia bikin roti nih kayak biasa sama teman-teman bikin roti kayak biasa. Habis itu mereka tuh awalnya tuh ya lancar-lancar aja kayak biasa lah. Nggak ada yang janggal apa-apa, nggak ada aneh-aneh. Nah, habis itu mulai gelap nih. Terus udah mulai suara azan. Azan apa nih? Asar, maghrib. Oh, maghrib. Suara azan maghrib. Nah, mereka udah mau selesai nih bikin rotinya kan. Udah mau selesai. Akhirnya dia si Wildan sama teman-temannya ini memutuskan untuk menghentikan kegiatan sejenak untuk sholat maghrib. Nah, habis sholat maghrib bagus. Nah, bagus ya. Mereka balik lagi nih. Terus finishing mungkin ya ini udah finishing kalau udah mau selesai ya. Lagi lanjutin lagi bikin rotinya. Terus kira-kira itu jam 6.30 tuh mereka udah selesai. Nah, salah satu temennya itu ngajak selfie tuh. Abis maghrib ngajak selfie. Aduh. Bentar kata dia temennya kan. Selfie dulu lah bareng-bareng gitu kan. Asik. Ini gaul nih Bang. Lu pernah gak selfie? Jangan gitu dong. Nah, abis itu dia udah selfie nih. Pulang kan. Udah langsung pulang. Abis itu tapi pas mereka sebelum pulang ini salah satu temennya ini si Wildan sama salah satu temennya itu denger kayak ada orang yang lari-lari di lantai 3. Waduh. Iya. Nah, dia mau ingetin aja, dia bilang, oh iya aku lupa. By the way, sekolahku memiliki 4 lantai. Aku dan teman-temanku itu bikin roti di kantin yang berada di belakang sekolah. Di bawah. Nah, terus katanya si Wildan nih bilang ke teman-temannya, diem deh bentar. Lu pada denger nggak? Di atas rame ya. Guru-guru emang belum pada pulang apa kata gitu. Kata si Wildan. Terus kata temennya yang namanya Deo, temennya jawab, iya gue denger. Mungkin masih ada guru kali di atas lagi pada main pingpong. Ya udah, yuk balik yuk, udah malam nih kata gitu kan. Karena biasanya guru-guru di sekolahnya dia itu suka main tenis meja sampai malam. Anjir. Seru tuh Pin. Seru ya. Nah, hobi gue tuh main gitu. Seru ya, aku nggak bisa main tenis meja. Enak main tenis meja. Seru. Boleh terlalu ringan. Mantulnya tuh berantakan, nggak bisa. Dulu gue belajar itu kan pakai pukulan namanya bat. Terus pengen banget main tapi nggak bisa, tapi diajarin gue. Pas lama-lama gue petok kan enak, lama-lama kenceng, suruh smash. Terus boleh ya kena yang mental batnya. Sumpah. Itu gak kena guru gue. Anjir. Guru langsung diset anjir. Tapi itu kayak megang pensil gitu ya? Iya, megangnya begini. Lucu. Tapi kalau bencong sih jago megang. Astagfirullahaladzim. Potongannya udah. Kalau yang KW ya? Nah, jago ya main itu ya pingpong. Sikat. Tawa. Nah, tuh sampai mana lagi kan? Tuh tadi balik. Mana. Nah, ini pulang malam. Karena biasanya guru-gurunya itu sering main tenis sama meja sampai malam. Nah, akhirnya mereka nggak curiga apa-apa, nggak udah dicuekin gitu, dikirain tuh gurunya. Akhirnya mereka ngalahin motor pulang. Nah, pas nyampe depan pos security ternyata di sana ada babe.
alias panggilan salah satu security sekolah kami yang biasa jaga malam. Oh, Babe panggilan. Iya. Beh, di dalam masih ada guru ya? Kok kayaknya rame banget? Masih pada main tenis meja apa gimana? Kagak katanya. Mati lu. Guru-guru udah pada pulang dari tadi. Hari ini gak ada yang main tenis meja. Gerbang juga udah Babe kunciin semua. Di dalam gak ada siapa-siapa katanya. Cakep nih. Terus? Jadi sekolahku kalau jadi kasih informasi. Kalau sekolahnya itu kalau misalnya kita mau kantin itu bisa lewat lobi sekolah. Terus muter lewat lapangan. Nah biasanya kalau mereka lagi bikin roti, dia sama teman-temannya itu muter lewat lapangan ke kantin ya. Dari lobi muter lewat lapangan belakang ke kantin. Jadi kalau misalkan di dalam gedung sekolah itu kalau misalnya di dalam gedung sekolah itu udah nggak ada guru, nggak ada yang boleh masuk. Oh gitu loh, tanpa seizin security. Oh sepi ya Beh, ya udah saya balik ya Beh. Nih Beh, roti buat teman-teman kopi kayak gitu. Alhamdulillah. Baik ya. Nah selama di perjalanan pulang aku mikir kalau memang di atas nggak ada siapa-siapa terus yang tadi lari-lari rame banget siapa ya? Dia mikir bingung. Cuman nggak dikasih tahu ke si Babe ya? Nah pulang begitu aja. Pas udah di rumah dia makan, mandi, pas pengen tidur nih jam 11-an itu si Deo temennya tuh nge-share foto selfie-nya tadi di grup kan. Terus ada caption, ini ada yang ngikut kayak anak kecil. Bangke lu. Terus bener aja cuy. Ada sosok gadis kecil bergaun putih yang sedang mengintip di gerbang kantin. Anjir. Wow. Jamnya 1 maghrib ya. Foto ya. Jadi kami selfie itu belakangnya gerbang kantin sekolah. Nah di sosok itu berada di sela-sela gerbang. Wah. Ngintip ya. Entah kenapa tanpa sadar tiba-tiba aku ngetik di grup seperti ini. Guys jangan sampai ke share ya fotonya. Terus si Wildan ya ke teman-teman. Tapi selang beberapa menit kemudian aku lihat beberapa temanku malah share foto itu di story WhatsApp bodoh. Aduh. Dan nyebar ke adik-adik kelas dan teman-teman lainnya. Aduh. Setelah itu aku kembali mengetik di grup untuk mengingatkan mereka supaya fotonya jangan disebar. Udah nggak mungkin bisa lagi, udah pasti disebar itu. Dan jujur itu memperingatkan mereka benar-benar tanpa sadar. Oh sontak aja, spontan ya. Dan seperti sontak saja melakukan hal itu katanya. Jadi si Wildan ini kayak nggak tiba-tiba ada rasa pengen ingetin teman-temannya itu jangan disebar-sebar gitu lah. Karena ada tuh takut kejadian apa-apa gitu kan. Si Wildan tuh dia kan dia peka kan. Medsos mah susah cuy. Iyalah nggak bisa. Yang bisa memberhentikan medsos itu adalah tsunami. Berarti semuanya. Ya udah nggak ada main medsos kan beres. Terus nah besoknya si Wildan sama teman-teman itu kembali ke sekolah. Nah pas jam istirahat itu dia lihat di lobby kok rame banget kan. Terus banyak yang teriak-teriak kayak orang kesurupan. Bener cuy, banyak murid-murid yang itu yang kesurupan. Dan anehnya ketika yang satu sadar, yang lainnya masukkan. Estafet ya? Estafet, gitu. Dioper. Nah ini aneh dan bener-bener gak masuk akal. Terus aku bilang ke temanku yang Deo, ini kayaknya ada hubungannya sama foto selfie yang semalam deh. Aku dengan curiga. Kayaknya sih iya kata si Deo kan. Terus si Wildan bilang ke teman-temannya di grup untuk hapus foto itu kan. Hapus semuanya ya? Itu tanpa sadar tuh dia spontan aja bilang suruh teman-temannya hapus. Tiba-tiba tanpa sadar juga nih spontan si Wildan itu bilang himbau ke semua murid dan guru-guru yang ada di lobby itu yang lagi rame-rame. Dia bilang gini, guys kalau kalian dapat foto selfie gue dan teman-teman kantin boga yang lain dan ada penampakan di sana, gue dengan sangat amat memohon untuk kalian hapus foto itu sekarang juga. Kataku sambil teriak dengan lantang dan sumpah demi Tuhan aku teriak seperti itu, nggak sadar seperti yang mengontrol diri aku dari semalam. Terus setelah guru-guru memastikan semua foto itu terhapus di semua handphone foto murid-murid di sekolahku, akhirnya semua teman-teman yang kerasukan kembali sadar. Gitu ya. Seandainya foto itu masih ada, pengen banget sebenarnya aku kasih lihat ke Bangsu dan Kak Kevin karena sosoknya itu benar-benar jelas. Tapi fotonya itu benar-benar udah nggak ada. Jangan. Nanti gue yang kerasukan sama Kevin. Kok dia kerasukan mau pulang aja udah. Kalau dua-duanya gimana? Masih sampai pagi di sini. Aduh, anjir. Aduh, enggak kalau kalau sampai pagi juga kita ntar diusir security. Oke. Gila. Oh jadi itu ya sosok yang bikin satu sekolah. Tapi kalau misalkan lu nggak demen lu masuk kamera, ya lu jangan muncul. Ya nggak sih? Iya kan? Tapi ya itulah ya, susah dimengerti. Tapi si Wildan ini canggih juga ya, insting ya. Canggih. Pasti bisa tahu itu solusinya apa gitu kan kayak gitu. Nggak tahu silsilahnya apa gitu sih. Iya Wildan, mesti cari tahu cowok. Mungkin
keturunan apa gitu. Ya, mungkin bisa di Terawang gitu, di Pasu, di Terawang. Oke. Nah, katanya sekian ceritaku kali ini. Oke, thank you, Wildan. Nanti aku nge-share kesetan horor lagi untuk berbagi sama orang lain tentang pengalaman hororku, terutama tentang cerita horor di sekolah, karena di sana lumayan banyak kejadian-kejadian horor. Maaf kalau ceritanya kurang menarik atau lainnya. See you guys and thank you. Ini menarik kok, karena ini ya lagi-lagi unik ceritanya. Karena dengan foto bisa bikin orang rasukan satu sekolah. Rasukan satu sekolah. Itu penampakan satu. Nah, kalau 2 bisa rasukan satu universitas. Kalau di 3 itu satu negara. Satu negara anjing serem banget. Lebih bahaya dari senjata nuklir ya. Aduh, keren ya Wildan ya. Nah, misalkan kalau negara lain kesurupan bisa minta tolong Indonesia, dukunnya banyak. Kalau kita yang kesurupan, siapa yang minta tolong? Siapa yang minta tolong? Negara itu gede lagi. Servernya beda soalnya. Mencar lagi. Itu dia ya. Thank teman-teman. Thank you banget Wildan udah share. Setelah ini kita akan masuk ke cerita dari Aldi tadi ya. Aldi. Dari Aldi tentang diganggu tuyul. Jadi teman-teman stay tune terus. Kita akan kembali setelah pesan. Don't go anywhere. Betul. All the way. Kita akan kembali setelah pesan berikut. Kembali lagi teman-teman. Welcome back. Kita akan membacakan cerita yang kedua ya. Yoi. Untuk episode kali ini. Aldi. Dari Mas Aldi. Oke. Jadi Mas Aldi ini adalah seorang pendengar baru Bang Sol. Wih, salam kenal Aldi. Salam kenal. Aldi selamat bergabung dengan kita. Semoga bisa betah di sini dan bisa jadi pendengar setia ya Bang Sol ya. Yoi. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Aldi sudah kirim cerita ke kita. Meskipun Mas Aldi pendengar baru tapi ada hati untuk mengirimkan kita cerita ya. Tapi banyak juga ya. Dengar baru tuh. Dengar berapa kali langsung ngirim. Jangan. Tapi emang gergetan sih kalau dengar horor tuh pengen ngirim aja rasanya. Oke. Langsung aja ini ceritanya tentang diganggu tuyul nih Mas Sul. Ini dikirimkan oleh Mas Aldi lewat email ya. Judulnya langsung dikasih subjek emailnya diganggu tuyul. Dia tulis begini. Halo, salam kenal Bang Sul dan Bro Kevin. Perkenalkan nama saya Aldi. Salam kenal Mas Aldi ya. Yo, salam kenal. Saya pendengar baru di podcast Sesan Horor. Mau berbagi pengalaman mistis yang pernah saya alami beberapa tahun yang lalu. For your information, kata dia, sebelum saya mendapatkan teror gaib ini, saya belum pernah sama sekali mendapat pengalaman mistis. Saya juga tidak punya keahlian khusus buat melihat hal gaib. Jadi tentang dunia gaib ini bisa dibilang saya kurang percaya. Agak skeptis ya si Mas Aldi ini. Jadi teror yang saya alami ini terjadi karena hal yang sangat sepele banget kata dia. Tapi memang biasa gitu sih, sepele-sepele yang menurut kita nggak berbahaya tuh gitu doang lah gitu. Tapi ternyata mampus gitu kan. Iya. Kayak hal sepele ini sering terjadi untuk ini ya, biasanya nih ya pada kayak tempat baru ya kan, para pendaki itu sering kejadian karena hal sepele. Kadang kalau mendaki tuh metik bunga aja lu ya. Lu nggak usah bunga Edelweiss lah, lu metik bunga sembarangan aja di ini suka. Yang aku baca sering gitu ya. Iya. Sering bahaya gitu. Panjang kali lebar tuh urusan itu ya. Pokoknya jangan inilah ya. Jangan ngapa-ngapain mikir dulu ya. Apalagi kalau tempat yang serem gitu ya. Betul. Oke. Yuk, langsung aja. Jadi teror yang dialami sama Mas Aldi ini lalu terjadi karena hal yang sangat sepele menurut dia ya. Mas Aldi tulisnya begitu. Jadi waktu itu si Mas Aldi ini beli sebungkus rokok nih Mas Sul. Di sebuah toko yang di kalangan tetangga saya ini. Si pemilik toko ini memang terkenal punya pesugihan. Waduh. Lu gak bener ini dagang kayak gini nih. Pakai pesugihan nih. Tapi kalau rokoknya kepengaruh juga gak ya? Ceritanya gara-gara pakai pesugihan tuh rokok malah jadi rasa soto gitu kan. Jadi enak gitu. Pesugihan macam apa ya? Anjir. Jadi kan udah digosipin nih. Ini si sama tetangga-tetangga udah digosipin ini si bapak ini pakai pesugihan nih. Tapi kan si Mas Aldi kan skeptis orangnya kan. Saya nggak percaya sama sekali kata dia. Amat lah ya. Itu saya pikir hoax lah gitu kan. Orang pemilik toko itu orangnya tergolong cukup ramah dan nggak antisosial gitu ya. Nah setelah si Mas Aldi ini beli rokok itu
dia nggak tahu kalau misalkan ternyata kembalian yang saya terima itu lebih dari 2.000 perak. Kelebihan. Mungkin harusnya kembalinya 2.000. Oke. Saya sih bodo amat waktu itu, cuma 2.000 perak doang, mau saya balikin juga males soalnya jauh gitu kan. Oke. Lebih kembaliannya lebih 2.000. Iya, kelebihan. Kelebihan 2.000. Cuma 2.000 perak lah gitu kan. Mau balikin juga males jauh soalnya kita. Capek jalannya ya. Sehari setelah itu dia baru tuh kena gangguan. Anjir, cuma kelebihan 2.000 kena gangguannya gitu amat. Sumpah dah, nyebelin banget tuh warung anjir. Kalau gue tambahin 2.000 lagi jadi 4.000. Mas Ali kagak sengaja kan ke bawah kan. Iya, betul. Nah, sehari setelah dia terima duit itu 2.000 kelebihan itu, dia baru tuh mulai mendapatkan gangguan. Awalnya itu cuma kayak suara-suara doang, kayak orang lagi menggumam gitu kan. Oke. Kayak suara orang lagi marah-marah, tapi suaranya nggak tahu dari mana gitu, samar-samar. Soalnya terdengar jauh. Kayak dia kira tuh kayak ada suara tetangga yang lagi berantem, sayup-sayup ya. Sayup-sayup berarti jauh. Kayak cuma background ambience gitu. Yes. Nah, besok harinya itu gangguannya mulai agak serem sih. Gimana deh? Jendela kamarnya tuh ada yang kayak ada yang coba buka paksa gitu dari luar. Maling kali sih. Maling sih, gue takutnya lebih bahaya lagi. Iya. Nah, habis itu ada terus suara genteng yang dicakar-cakar. Aku sih mikirnya siapa sih ini orang cakar iseng nyakar genteng, iseng sampai niat banget naik ke genteng saya buat dicakar-cakar. Prank macam apa itu anjir? Gue bayangin ada orang ngeprank naik ke atas genteng sih nyakar-nyakar anjir kayak kucing gitu kan. Sebelum ketahuan udah digebukin warga itu prank bro gitu. Prank lu tolong. Cakar genteng. Nah, besok harinya tuh besok hari itu dimulai parah. Ini pengalaman pertamanya Mas Aldi itu ngelihat sosok gaib ya. Jadi waktu itu dia mau sholat subuh dan dia mau sholat dekat rumahnya. Pas waktu itu saya ambil air wudhu, tiba-tiba di samping saya ada sosok tuyul. Random banget sih, randomly muncul aja gitu. Ini kan dia lagi ambil air wudhu, tiba-tiba lah tuyul. Lu dari kapan aja di situ Tom? Lu dari kapan aja di situ? Si Ade. Lu tadi nggak serem gitu munculnya tiba-tiba ada aja ada gitu di samping lagi si Ade gitu kan. Aduh gitu kan. Terus waktu saya mau sholat subuh ambil air wudhu, tiba-tiba samping saya ada sosok tuyul. Dari kapan aja di situ kan. Duh gila terus lagi nyalain keran dibantuin gitu. Lagi nyalain keran sambil lihat ke arah saya. Sosoknya sih kayak orang-orang yang kayak yang orang-orang gambarkan sebagai tuyul ya. Kayak orang-orang ngomong. Cuma bentuk tubuhnya nggak normal, kepalanya agak gede, matanya hitam, punya taring, kulitnya putih pucat, tangannya panjang tapi kaki pendek banget. Saya kaget setengah mati, sempat blank beberapa detik, dan setelah sadar kalau yang saya lihat itu gaib, saya langsung lari pulang, kagak jadi sholat. Dork kali, cebol ya. Nah, besok harinya kisaran jam 2 malam saya kebangun gara-gara dengar suara orang marah-marah. Waktu saya lihat ke arah jendela terlihat sosok yang kayak kemarin saya lihat, cuma ini badannya agak gede dan taringnya lebih panjang. Ini bosnya. Ini CEO-nya ya. Supervisor kali. Ini supervisornya. Ini lebih panjang taringnya, matanya lebih melotot. Berdiri tepat di depan jendela sambil teriak-teriak yang saya nggak tahu itu kata-kata apa. Saya cuma bisa merem semerem-meremnya sambil keringat dingin. Dan jantung saya mau copot. Perkara 2.000 diteror begini jir. Ya astagfirullahaladzim. Saya merem sampai keringet dingin dan jantung saya mau copot rasanya. Saya berasa betul sosok tersebut makin dekat ke arah saya dan mondar-mandir di samping saya. Saya baru berani buka mata saat saya udah ngerasa sosok tersebut udah gak ada di samping saya. Entah jam berapa, yang jelas matahari udah muncul dan saya masih gemeteran dan shock. Saya takut gangguan yang saya terima makin ekstrim, jadi saya ceritakan semua teror yang saya alami ini ke orang tua saya. Dan akhirnya saya diajak orang tua saya ke kiai atau pemuka agama di wilayah saya. Ustadz ya? Iya, ustadz gitu. Dan setelah saya melakukan semacam penerawangan gaib, saya diberitahu kalau waktu itu saya menerima kembalian lebih 2.000. Ya elah. Terus kemarin ada sosok gaib yang marah dan tidak terima. Mungkin si tuan toko tersebut ikhlas, akan tetapi sosok gaib tersebut tidak terima. Jadi saya disuruh balikin 2.000 tersebut dan maaf. Dan alhamdulillah setelah saya balikin dan minta maaf, saya sudah tidak mendapatkan teror gaib lagi. Anjir, perkara 2.000 beneran lu anjir? Tuyul medit banget ya anjir. Medit banget anjir. Ya udahlah gitu kan. Tuyul dari Arab kali, pelit. Buset. Ya begitulah katanya pengalaman mistis saya yang bikin saya percaya kalau gaib itu benar-benar ada. Lu ini nggak perhatiin nggak? Ini first time dia lihat setan lo. Tapi langsung jelas ya. Langsung jelas dan kirim ke kita lo. Luar biasa. Thank you. Keren. Terima kasih, salam sehat selalu buat Bang Su dan Bro Kevin. Terima kasih. Thank you. Siapa tadi namanya? Aldi. Tapi
si warung itu beneran pakai pesugihan cuy. Ya benar berarti kan. Terbukti kan. Bener. Anjir ya. Gila. Yang apa ya? Yang Gua cuma- yang punya warung aja nggak apa-apa. Tuyulnya datang. Bukan tuyul kali, anak kandung kali ini. Jelek banget Pelit amat. Tapi sampai sholat pun dia ikut mau ambil wudhu juga tuh di sebelahnya tuh ya. Tapi air keran dibukain loh. Gila. Jadi bahaya apa kagak sih? Tuyul mu'alaf ini. Iya. Tapi gila ya. Kok sampai segitu? Aku jadi ngeri sekarang kalau terima uang kembalian lebih. Atau misalkan aku bilang, Mas ini kembali lebih, udah nggak apa-apa. Aku jadi takut aja. Yang punya nggak apa-apa. Makanya. Yang itu ngikut. Nih punya solusi nggak nih? Gue juga jadi takut nih. Masalahnya itu oke lah kalau warungnya di situ-situ aja, nanti bisa balikin kapan aja. Kalau misalkan yang jual keliling, gitu. Nah, abangnya random kan? Abangnya random. Nah iya. Ya udah kalau gitu begini aja Pin. Gimana ya? Kembalian lebih nih. Kita gini, keep a change. Oh, benar-benar. Betul kan? Betul aja kembaliannya ada ya. Tapi kalau duitnya dikual-kual gini kita nggak tahu duit lebih apa kagak. Oh tuh, ya. iya. Jadi kita kalau lebih 100 juta Mau beli apaan? Beli 100 juta. beli beras 40 ton. Gila kali. Bodoh. Tapi keren Aldi. Keren ya. Ini sih- kali lihat. Enggak, gue juga baru enggak loh kok tuyul bisa ganggu ya. Tahu gue kerjanya cuma ngambilin duit ya kan. Iya kan Bu sih ya. Sih duit kecil sih 2.000 ya. 2000 sih ya. Mungkin gini apa sih? Mungkin itu tuyul zaman Soeharto mungkin. Jadi 2000 gede. Mungkin. Bener juga ya. Bener ya. Aduh, gila. 2000 gede enak aja, jadi gede. Iya nggak buat beli sampo. Nah, lumayan. Apa mau dikeramas? Pakai oh iya ya. Rambutnya nggak ada. Oh iya benar. Tapi ini gue agak ini juga ya, baru tahu juga sih ya. Benar. Gangguan tuyul tuh jahil juga ternyata ya. juga, Hampir genteng-gentengin cakar-cakarin genteng. Iya. Perkara 2000 cak genteng. Luar biasa. Sekolah tuyul. Gitu ya teman-teman ya. Ya, thank you ya Aldi ya. Dari Mas Aldi terima kasih. Aduh, Mas keren, Aldi. keren. Selamat bergabung sekali lagi Mas Aldi. Selamat Semoga betah. bergabung. Oke, itu aja teman-teman ya untuk cerita kali ini di episode ke-40 ya Mas Le. Kalau ada yang mau kirim boleh lagi ya. Kalau siapa aja yang baru, yang lama, Langsung aja. veteran, Betul. sersanhorror@gmail.com seperti biasa. Mungkin kalau misalnya kalian mau cerita kalian lebih cepat dimasuk antrian, email sih. Soalnya kita kan lebih rapi. Tapi nggak apa-apa kok kalau misalkan kalian lebih nyaman DM, kita mas senyamannya kalian. seenaknya aja lah. Iya, senyaman kalian aja kok. Santai-santai. Oke, itu aja teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung di episode 40 ini. Untuk episode ke-41 kita belum ini sih, belum tarik antrian lagi maksudnya. Kita kan tarik antrian minggu ini. Jadi teman-teman yang ceritanya teman-teman yang kira-kira nunggu mana cerita gue kok belum. Siapa tahu nih di antrian-antrian kali ini di batch ya. Sebenarnya batch kali ini cerita kalian masuk. Ya. Gitu aja teman-teman ya. Terima kasih. Oke, thank you. Kita tersedia seperti biasa kita tersedia di Spotify, di Apple Podcast, di Google Podcast, di Penyu FM, di Anchor FM, ada di YouTube juga. Make sure kalian subscribe YouTube kita juga di Sersanhorror FM dan Night Vision TV ya. Kita akan start lagi konten-konten video. Amin, doain aja guys lancar ya. Ya, terima kasih dan thank you. Seperti biasa kita mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Pasti salah informasi yang kurang tepat atau kata-kata yang menyinggung, kita mohon maaf. Oke? Sampai ketemu di episode 41 dan selamat malam. Wassalamualaikum.